Undangan untuk pesta para dewa. Bisa dibilang, kakakku dinobatkan sebagai Dewi Perang pertama di Daxia. Sudah pasti, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ning Wukue bisa membawa surat undangan itu. Mungkinkah dia sudah berhasil? Undangan untuk pesta para dewa. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tentu saja kamu tidak tahu. Undangan ini ditentukan oleh guruku yang maha kuasa, ditentukan oleh guruku yang maha kuasa. Dan undangan ini bukan untuk tokoh-tokoh besar dari 9 provinsi. Tidak bisa mendapatkan undangan. Kamu. Tentu saja, kamu tidak pantas untuk tahu. Jadi, kamu, Ningwuk, tidak pantas untuk pergi. Aku tidak pantas pergi. Ye Fen, kamu mungkin belum tahu. Pesta para dewa, kakekku akan meminta yang maha kuasa untuk menganugerahkan gelar dewa perang padaku. Pesta para dewa ini, Diadakan untukku dan Mengyao. Aku hampir lupa. Kabar dari kalangan atas kami. Kamu, Ye Fan, tidak pantas untuk tahu. Ketika aku melihatmu tanpa malu, muncul di sini, aku hampir lupa. Sekarang, adalah seorang pengecut. Orang yang mengandalkan kebohongan untuk meningkatkan statusnya. Memang sirang penjkat. Ada APA? Si pengecut ini, apa dia tahu kalau aku belum berhasil menjadi murid? Tidak mungkin. Ye Fen, apa kamu mengejekku? Kenapa kamu tidak bilang, selama kamu tidak mengangguk? Aku tidak akan pernah bisa menjadi muridnya. Kamu benar. Orang seperti tidak akan pernah punya kesempatan. Ye Fan, kakak. Jangan jadikan toleransiku sebagai izinmu untuk bertindak sembarangan. Kamu tahu sedang menghina siapa? Nomor 1 di Daxia, murid dari Yang Maha Kuasa. Tidak apa-apa. Kamu cuma pengecut yang banyak omong. Adalah harga diri terakhir. Ye Fan, selama kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku bisa memaafkanmu. Tidak menghormati calon dewa perang. Pre-God of War. Ningwuk. Kurasa di dunia ini, kecuali dirimu sendiri, tidak ada lagi yang menganggapmu serius. Kamu ini apa? Enggale. Ye Fan, sudah cukup. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau mau mati, pergilah dari sini. Jangan kotori tanah keluarga Xie kami. Ye Fan, kamu dengar aku? Kakak suruh kamu pergi. Ye Fan, kamu dengar aku? Kamu akan membayar untuk tamparanmu barusan. Di perjamuan dewa 3 hari lagi. Kita lihat. Bajingan, berani-beraninya kamu menghindar. Bunuh dia, Kak, bunuh dia. Ye Fan, Apa? Maksudmu apa? kamu terus-terusan cari masalah. Bukannya kuma untuk ini? Di dalam sini, ada uang yang tidak bisa kamu hasilkan seumur hidupmu. Cukup untuk kamu makan. Ambil uang ini, dan pergi dari sini. Jangan muncul lagi di hadapanku. Hah? Hal seperti ini tidak ada artinya bagiku. Tidak ada artinya bagiku. Pura-pura. Kamu pikir, aku akan memandangmu tinggi? Aku hanya berpikir, bahwa Ye Fan menceraikanmu adalah keputusan yang paling benar. Siapa di sana? Hillier. 11e Manjiao. Aku sudah lama mencarimu. Semua karena kau. Aku adalah prajurit 7 bintang yang terhormat. Sekarang aku jadi monster. Naga 9 ekor. Santo pedang dari pedang kuno. Kau masih hidup. Sayel, luka di lengan dari pertempuran terakhir belum sembuh. Kali ini, sepertinya akan repot. Santo pedang hantu. Kau berani menggunakan pedang ini pada ketajamanku. Kali ini, aku bayarkan kau datang. Sayang sekali. Tugasku hari ini adalah menangkapmu hidup-hidup. Perlutu. Aduh, aduh, aduh.
berlutut. Kau bilang mau aku berlutut padamu? Ya, Tuan Pedang, Sarakan SI Pekundang Ini pada kami. Menyentuhnya hanya akan mengotori tangan Tuan. Terji, aku tak menyangka Dasya penuh dengan orang berbakat. Bahkan pria tampan sembarangan. Adalah jagoan dalam pertarungan 1 lawan 1. di wilayahku, membuatmu berlutut sudah memberi muka padamu. Tapi kau malah injimati. Aduh. Kau melukaiku hanya dengan 1 gerakan. Siapaku? Kalian bajak laut Jepang. Tidak pantas tahu identitasku. Bagaimana mungkin kau sekuat ini? Tapi, aku beritahu kamu. Nenek moyangku adalah jenius yang tak tertandingi. Kamu sudah merusak niat baik kami hari ini. Dia takkan melepasmu. Ada yang lain di belakang. Dia secara khusus meminta master nomor 1 dari negara pulau itu. Meng Yao, bagaimana? Ye Fen, apa sih yang kau lakukan? Lepaskan Meng Yao. Hillier. Ada APA? Ada apa denganku? Meng Yao, kamu tidak APA? Aku baru saja diserang oleh hantu pedang suci. Kenapa dia pergi? Sepertinya aku datang tepat waktu. Hantu pedang suci tahu, aku adalah murid tertinggi, jadi dia melarikan diri. Meng Yao, kamu baru saja diserang oleh orang Jepang. Aku datang untuk menyelamatkan tepat waktu. Tak disangka, Ye Fen, sampah ini. Sementara aku mengejar hantu pedang suci, masih ingin melecehkanku. Kalau aku bilang aku menyelamatkanmu, apa kamu akan percaya padaku? Kamu menyelamatkanku. Yifan, kita sudah menikah selama 3 tahun. Aku tahu kemampuanmu dengan sangat baik. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan ini, pernikahan kita tidak akan sampai seperti ini. Dulu, aku hanya berpikir kamu tidak punya kemampuan untuk menceraikannya. Sekarang aku sudah melihat wajah aslimu. Aku iri pada ibu karena buta. Untuk menikahimu selama 3 tahun. Bukan kamu yang selalu tidak berdaya. Aku iri pada ibuku. Ye Fen, pada saat ini, kamu masih berpura-pura. Kamu pikir insiden hari ini akan berlalu begitu saja? Ada yang datang ke sini. Kamu pikir dengan beberapa orang lemah ini bisa menahanku? Aku baru dapat kabar bahwa Ning, penjaga Jiangnan, telah menghapus keluarga Su dari daftar Panglima Perang. Baronin Yikao. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Biarkan dia pergi. Tuan Mutaning, kenapa biarkan dia pergi? Kakekku baru memerintahkan agar aku dan Sang Mingyang, Gong Tianqi, kedua dewa bintang 3 ini, Kei Kilyar Su. Mulai hari ini, keluarga Su akan dihapus dari daftar. Kediaman Su mulai sekarang akan menjadi dewi perang pertama di Daxia. Selamat, Meng Yao. Meng Yao. Selamat, sebagai dewi perang. Gagal menyelesaikan. Bersihkan. Tolong beri saya kesempatan lagi, Tuan Ye.
Pendekar pedang. Akan kuantar kau menemui Angel untuk panjarangku. Sang selir iblis yang legendaris. Berarti kau pasti sang selir iblis. Qu'allions perdu âme à la Mambunku pada YE. Walaupun sampah, tapi sampah juga punya harga diri. Xiaoqing dan Xiaozi. Nanti bawa dia ikut. Un tuc menui de Wii peut remplir ma didaxia. Untuk bermain dengan Xie Mengyao. Haruskah kita bawa hadiah? Baik. Maaf atas kegagalanku, silakan hukum aku, pangeran. Bermain dengan Dewi Perang, dan menginjak adikku si pecundang. Bukan Mazala Besar. Tapi urusan menundukkan dewa tertinggi di pesta dewa. Zhonggang Bodo Laji. Pangeran, jangan khawatir, kehadiranmu di Jiangzhou layak mendapat posisi teratas di pesta dewa. Aku akan memberi peringatan pada sang tertinggi, dan membuatnya tahu siapa penguasa Daxia. Apa yang terjadi dengan keluarga Su? Ning Jiangwo atas nama penjaga Jiangnan, memerintahkan pengusiran keluarga Su dari keluarga Dewa Perang. Kong Tianqi dan Sang Mingyang telah merespons. Mereka seharusnya sudah tiba di keluarga Su sekarang. Berani sekali mereka. Maksudmu? Mengirimku ke keluarga Su beberapa belalang yang terlalu lincah. Perlu ditanyai. Aku akan patuh pada perintahmu. Su Qingsheng, Daza Bayinggan. Tahun-tahun pondasi keluarga Su kita jadi hancur berantakan. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Nenek, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian melakukan ini padaku? Berani-beraninya kau tanya apa yang terjadi? Baru saja, Ning Jiangwo penjaga Yangnan secara pribadi mengeluarkan perintah. Keluarga Su diusir dari keluarga Dewa Perang. Bahkan plakat kediaman Marquis akan diturunkan. Mulai sekarang, keluarga Su kita jadi bahan tertawaan di Jiangnan. Bahkan di seluruh 9 provinsi Nanyu, lelucon terbesar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu masih belum mengerti? Karena sampah Yefen itu, kau menghina Dewa Perang Mengyou. Kau bahkan menghina yang mulia untuk Ning. Ini mungkin baru awalnya saja. Dosa yang besar. Aku adalah keluarga kebanggaan Dewa Perang. Bagaimana bisa ada orang yang tidak berguna seperti ini? Keluarga Xie Mengyao, Tuan Muda Ning Wukui, Dewa Perang tingkat 3, Zhang Mingyang, Kong Tianqi. Keluarga Su, sambut Dewa Perang Mengyao, dan Tuan Muda Ning. Saya telah menghormati kalian berdua. Kehadiran kalian di keluarga Su adalah suatu kehormatan. Silicon duduk. Nyonya Su, tidak usah duduk. Alasan kami datang ke keluarga Su hari ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Atas perintah penjaga Jiangnan, keluarga Su tidak layak dan tidak kompeten. Kalian tidak pantas berada di keluarga Dewa Perang. Mulai sekarang, keluarga Su akan diusir dari keluarga Dewa Perang. Nyonya Su dan Senyo yang lain. Siapa yang punya keberatan? Mengyao, apa kamu harus sengaja menargetkan? Apa kamu harus mendorong keluarga Su kami ke pinggir jurang? Su Qingcheng, perhatikan statusmu. Kamu cuma prajurit keluarga Su. Apa kualifikasi yang kamu punya sampai ditargetkan oleh Tuan Mengyao? Itu sudah sepantasnya. Jangan bergaul dengan orang hina seperti itu. Tuan Ning, fokuslah pada urusan bisnis. Hari ini, ada 2 dewa bintang 3 dari keluarga Kong dan Zhang. Dan Dewi Perang pertama di Daxia, Xie Mengyao sebagai saksi. Kameralah. Lepaskan plakat kediaman Su. Sebelum tengah hari ini, keluarga Su harus pergi dari sini. Jika melanggar, akan dieksekusi segera. Kamu berani melepas plakat kediaman Su? Beraninya kamu. Berani sekali kah? Hahaha. Oh, kau sangat berani.
Kupikir ada yang berteriak. Kau, ya Fan. Ada apa? Kau tidak takut mati? Kau tolol yang lancang berani menyamar sebagai kaisar. Sekarang kau bicara di depan kami. Berbicara seenaknya. Kurasa kau tidak ingin hidup. Bodo tak berpengetahuan. Berani-beraninya kau muncul di depan kami dan berlutut? Kau gila atau bodoh? Kau tahu tidak? Ucapanmu barusan adalah tabu. Hah? Yang Hila, gelar tertinggi kediaman Marquis. Turun Temurin. Siapa yang berani mengirim pasukan? Yefen, jangan gegabah. Mereka punya garnisun Jiangnan. Dukungan Ning Jiangwo. Qingsheng, tidak apa. Garnisun Jiangnan saja. Tidak pantas membuat keluarga Su turun tangan. Masalah hari ini akan berlanjut. Aku akan memberikan penjelasan. Yefen, kalau mau mati, mati sendiri. Yanggan Zeret Kilo Aga Sukami. Semua tidak menyangka, keluarga Ningku begitu ternoda. Keluarga Dewa Perang yang terhormat, penjaga Jiangnan. Tidak punya kualifikasi untuk meminta keluarga Su mengirim pasukan. Lucu sekali. Keluarga Ning memang lucu. Keluarga Ning itu lucu. Bagaimana dengan keluarga Kong, keluarga Dewa Perang? Juga lucu. Menarik. Bagaimana dengan keluarga Zhang, keluarga Dewa Perang? Hah, kalian semua lucu. Xie Mengyao ada di sini, Pangeran. Minarik, menurut berita, selain prajurit wanita pertama Daxia, Xie Mengyao juga ada di sini. Ada juga Su Qingcheng. Mereka berdua adalah wanita tercantik di Jiangzhou. Menari, Su Qingcheng, wanita tercantik di Jiangzhou. Tapi statusnya tidak cukup tinggi. Tangerine. Su Qingcheng punya identitas lain. Dia adalah pacar Yefen saat ini. Pacar kakakku yang tidak berguna itu. Satu adalah prajurit wanita pertama di Daxia, dan wanita tercantik di Jiangzhou. Mantan istri, dan yang sekarang. Menarik, Sangga Menarik. Sungguh membuatku bersemangat. Aku sangat bersemangat. Ethan, kau pasti tahu kalau keluarga Ning, keluarga Kong, dan keluarga Zhang mewakili wilayah Jiangnan. Di jamuan Dewa Rezeki, semua orang yang memberiku sedikit rasa hormat. Kamu memang sengaja cari mati, ya? Mereka adalah orang-orang yang mencari mati. Di pesta itu, aku sudah memerintahkan untuk mengusir keluarga Zhang dan Kong dari keluarga Dewa Perang. Sampai hari ini, masih berani mengaku sebagai dan nama Dewa Perang 3 bintang. Apakah kamu ingin memberontak? Kurasa kamu yang ingin memberontak. Di pesta itu, kamu mengklaim upacara tertinggi. Semua orang tahu itu. Kurasa kamu kecanduan berpura-pura. Mengyao si Dewa Perang. Sekarang anak ini bersikeras mencari mati. Maka jangan salahkan aku karena tidak memberi kamu muka. Bukankah kamu mampu? Kamu ingin mengeluarkan 2 keluarga kami dari permainan? Kan? Beri kamu 3 menit. Jika kamu tidak bisa, aku akan menyuruh seseorang mencabut semua gigimu. Mari lihat apakah kamu masih keras kepala. Baiklah, karena kamu sangat tidak sabar. Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kunlun, sampaikan dekretku. Dalam 1 menit, singkirkan keluarga Zhang dan Kong. Ivan, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Dengan sampahmu, kamu bisa menyingkirkan 2 dewa 3 bintang. Aku, Kakak Y Widao. Untuk mengusir 2 dewa 3 bintang saja, bukan apa-apa. Mau dikeluarkan dari daftar? Kenapa aku tidak bisa langsung menghapus 2 dewa bintang 3? Beraninya kau langsung di hadapanku? Sudah lama sekali tidak mendengar kata-kata yang begitu sombong. Beraninya kau tidak menganggap 2 dewa bintang 3 kami. Di matamu? Dewa bintang 3 sehebat itu? Sebagai mainan pangeran kami, aku tidak pernah menganggap Dewa bintang 3 di mata kami. Ya Kak, aku ingat. Kami sudah membunuh beberapa Dewa bintang 3. Kau adalah Murong Z? Kalau begitu, mungkinkah kau adalah selir iblis Nalanki? Menurut legenda, bukankah kedua iblis ini tidak cocok? Bagaimana mereka bisa muncul bersama?
Mereka saling memanggil kakak. Kami, kekuatan dua orang ini. Salah satu dari kami, tidak kalah dari kalian berdua. Jika mereka ingin ikut campur dalam urusan ini, maka kami khawatir. Ye Fan, keturunan langsung keluarga Ye di Beijing. Mantan tuan muda, dulu pernah ingin menguasai setengah dari keluarga Ye. Apakah kualifikasi ini cukup? Tidak. Keluarga Yi Shangjing. Itu salah satu dari 4 keluarga teratas di Dacia. Konon katanya, Keluarga Ye Shangjing hanya selangkah lagi dari. hanya selangkah lagi dari yang teratas. Itu satu-satunya di Dacia. Dia adalah Apakah ini tuan muda dari keluarga Ye? Ye Wudao adalah nomor 1 di Shangjing? Menantu yang tidak berguna ini sebenarnya adalah mantan tuan muda keluarga Ye. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Dia adalah mantan pangeran keluarga Ye di Shangjing, salah satu kandidat. Meskipun dia gagal dalam suksesi, Buchanan Tamu Mengertak untuk memberinya pelajaran. Aku tidak pernah tertarik merebut tahta. Itu hanya hayalanmu. Mereka yang gagal dalam suksesi berkata begitu, itu konyol. Apakah kamu tahu seberapa kuat pangeran Ye itu? Kakak, biarkan dia melihat. Kapitasan Pandernyi. Dewa Perang Jiangzhou, Dewa Perang Keluarga Kong, akan diusir. 1, 2, 3. Dewa Perang Kong sedang dalam masalah. Dani kami sudah datang ke rumah Kong dan memerintahkan untuk menghancurkan seluruh keluarga Kong. Menteri memanggil. Aku akan memberimu 3 kaki sutra putih, 3 tehil arsenic. Yi Fan. Lama tidak bertemu. 2 orang bodoh ini adalah hadiah. Ini hadiah untukmu. Bagaimana? Kau puas? Ye Fan, kenapa kau tidak cepat-cepat berlutut dan berterima kasih pada pangeran? Keluarga Panglima Perang di Jiangnan ini selama puluhan tahun. Hanya dengan sekali gerakan tangan, dia menghancurkannya. Keluarga Ye benar-benar punya kekuatan seperti itu. Yang selalu ada adalah Ye Fan. Meng Yao, Ye Fan benar-benar dari keluarga Ye. TAPI, kenapa aku merasa dia dari keluarga Ye? Tapi dia cuma orang buangan keluarga Ye. Orang Buangan. Pasti tidak punya kekuatan apa-apa. Keluarga Ye yang legendaris. Kalau begitu, bukankah keluarga Shu kita akan makmur? Ye Fan, kamu benar-benar tuan muda keluarga Ye. Itu dulu. Tapi sekarang aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Tapi jangan khawatir. Keluarga Yi Bukin APAPHGQ. Musang datang berkunjung ke ayam, pasti ada niat jahat. Yi Wudao, sebenarnya kamu mau apa di sini? Yi Fan. Kakakku yang baik. Kamu tidak perlu takut, dan jangan sok suci. Karena aku tidak tertarik dengan orang seperti kamu. Aku tidak tertarik. Kamu cuma figuran. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk jadi sasaranku. Nama. Aku sangat tertarik dengan kedua kecantikan di sampingmu ini. Sangat tertarik. Shangjing mengirim hadiah. Keluarga Ye memberikan kepada Nona Xie Mengyao jam tangan Patek Philippe Starry Sky, kartu emas hitam 1 miliar. Mayat Ghost Sword Saint. Udah gak ada yang perlu dibahas lagi. Karena kalian mengirim mayat. Tapi ini kan Xie Mengyao Miu, si cantik nomor 1 Dacia. Maksud pasar malam itu. Kamu bisa mengklaim bahwa kamu yang membunuh Ghost Sword Saint. Dan kamu, pendekar wanita nomor 1 di Dacia. Dan kau, prajurit wanita pertama di Dacia, adalah milikku.
Aku hargai kebaikanmu. Tapi itu tidak perlu. Jadi, kau akan menolakku? Menarik. Selama bertahun-tahun, kaulah wanita pertama yang menolakku. Pangeran Ye, kau melakukan ini. Tidak maukah kau biarkan Meng Yao yang dapat pujian? Tidak. Apa yang dikatakan Ye adalah aturan emas. Siapa yang berani melawan? Adakah yang berani mengatakannya? Bahkan jika dikatakan, apa gunanya? Tuan Muda Ye kami berkata, Ghost Sword Saint Dibuna Oles Ye Meng Yao. Bahkan jika seluruh dunia, bahkan jika semua orang tahu itu palsu, siapa yang berani bilang tidak? Ye Fen, salah satu mantan istrimu. Satu mantan istri. Tampaknya tidak mengerti. Apa arti 4 kata keluarga Ye Shangjing itu? Baiklah. Marie qui ta main Sébua permanent. Mantan istrimu. Istrimu yang sekarang adalah wanita yang belum kau dapatkan. Aku akan menikmati keduanya. Di mana-mana mekar. Kupikir. Jam 8 malam ini. Kedua wanita ini. Ke suite presiden yang kusiapkan. Kalau tidak nasib mereka kan. Ini kebahagiaan setengah. Tahu bagaimana jadi anjing? Mungkin pangeran kami akan berbelas kasihan. Dan memberimu sisa-sisanya. Ini kesempatan yang pangeran kami berikan padamu. Jangan tidak tahu terima kasih. Kesempatan. Aku juga akan memberimu satu. Berlutut dan minum. Minta maaf pada Su Qingcheng dan Xie Meng Yao. Kau tidak minum untuk bersulang, dan kau minuman Takikumen. Ye Fen, jangan gegabah, apalagi keluarga Ye. Bahkan Xie Meng Yao harus menundukkan kepala. Qingcheng, jangan khawatir. Jangan sebutkan Tuan Muda keluarga Ye. Bahkan jika kepala keluarga Ye datang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Kamu pantas menjadi mantan tuan muda keluarga Ye. Harimau tak mudah mati, masih keras kepala. Baiklah, maka aku akan memberimu pelajaran yang baik. Apa itu DNA dada? Tunggu pangeran. Aku adalah satu-satunya murid dari Yang Maha Tinggi. Ning Will, salam kepada Master Ye. Yang legendaris tak terkalahkan. Yang Maha Tinggi adalah gurumu. Ya, tolong beri aku muka. Beri kamu muka. Bagus. Xie Meng Yao ini adalah pacarku. Jangan jadeng ini fan. Tidak ada hubungan. Tolong, Master Yi demi aku. Jangan sentuh dia. Kalau soal Su Qingcheng, asalkan kamu mau, hancurkan papan nama kediaman Su. Aku akan bantu kamu selesaikan urusan ini. Gimana? Kamu juga mau menyelesaikan urusan ini? Oke, Yifan, karena kamu hebat sekali, maka aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Ku beritahu kamu, sekalipun Su Qingcheng berlutut dan memohon padaku, aku tak akan menyelamatkannya, dan kamu adalah biang keroknya. Meng Yao, jangan salahkan aku karena tidak menolongmu. Aku sudah memberi Su Qingcheng kesempatan. Tapi asai, bodoh Yifan, ini tidak tahu terima kasih. Harga diri guruku penting. Tapi ada orang yang nekat mati-matian. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Kamu coba pergi dulu. Mereka tidak akan berbuat apa-apa padaku. Jangan khawatir tentang Ye Wudo. Tidak akan berbuat apa-apa padaku. Su Qingcheng. Dulu, kamu dan Meng Yao adalah yang terbaik di Jiangzhou. Kenapa kamu nggak bisa mikir jernih? Orang yang tidak becus dan tidak berguna ini nggak cuma nggak ada gunanya di sampingmu, tapi cuma akan membawa, tapi juga untuk keluargamu, keluarga Su, membawa bencana yang tiada arti. Hanya orang penting sepertiku yang bisa menangani urusan ini dengan layak. Orang penting macam apa kamu ini? Jangan menggonggong di sini. Pandren ya, walaupun kamu adalah tuan muda keluarga Ye di Shangjing, tapi aku adalah satu-satunya murid Sang Maha Agung. Guruku adalah satu-satunya. Satu-satunya murid Sang Maha Agung. Apa? Sang Maha Agung yang kamu sebutkan itu ada di sini. Di hadapan tuan muda kami, kamu masih punya muka? Kamu ini dewa pintu yang gak dikenal, seperti badut saja. Muka apa yang kamu punya? Jujur saja.
Kunjungan pangeran kita ke Jiangzhou kali ini adalah untuk yang mulia. Walaupun yang mulia tak terkalahkan. Tapi dia tidak punya latar belakang keluarga. Kalau dia menolak bekerja sama dengan pangeran kita, kalau tidak, Diam. Kita harus menghormati Daxia. Konon katanya, ada sepasang kembar yang tiada duanya di Jiangzhou. Dikenal sebagai saudari kembar. Kalian berdua. Terus kenapa? Aku dengar bahwa Yang Mulia dari Daxia berniat untuk mengangkat Xie Mengyao sebagai ksatria wanita pertama Daxia. Dan Su Qingcheng ini hanyalah prajurit biasa. Dengan status seperti itu, walaupun dia begitu cantik, tidak cukup untuk membuatku memanjakannya. Tidak menarik. Tuan, itu tidak sulit. Kamu bisa saja memberinya identitas asal. Begitulah. Hahaha, kamu masih pintar. Suru Yuoshan Ai Melakukanya. Di pesta para dewa, jadikan Su Qingcheng sebagai dewa perang. APA. Posisi dewa perang untuk Su Qingcheng, bagaimana mungkin? Kamu buta, dan tidak mengenal naga sejati. Posisi dewa perang yang remeh itu, bagi tuan muda kami, hanyalah urusan sepele. Huo Shanhai yang disebutkan Ye tadi. Mungkinkah itu Huo Shanhai? Adalah orang yang Raja Utara, yang setara dengan Qi Kunlun? Ya, bahkan Raja Utara yang agung dan perkasa itu harus bersikap hormat kepada pangeranku. Tuan kemenyurannya berlutut. Dia takkan berani berdiri. Raja Utara Huo Shanhai. Sebanding dengan Raja Selatan Qi Kunlun, bisa disandingkan, Dewa Perang Bintang 7. Menurut legenda, dalam hal kekuatan tempur tunggal, dia bahkan mendekati Yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin? Tuan Yi. Beneran bisa mengangkat Su Qingcheng jadi dewa perang? Omong kosong apa lagi? Kau mengotori mata pangeran. Terlalu murah. Kakak iparku sudah meninggal sekarang. Terlalu sial. Bicarakan lain hari saja. Kita berhenti di sini hari ini. Aku rela menunggu hal-hal baik. Karena itu sepadan. Setelah pesta para dewa, aku ingin 2 prajurit wanita Daxia ini. Berani Nyako. Ini adalah yang terbaik dari 2 dunia. Hey, Wudo, apa aku bilang kau boleh pergi? Kurang ajar. APA, tak sabar ingin mati. Adikku yang baik, ada salah paham apa? Jangan salah paham. Aku datang ke Jiangzhou untukmu. Biar ku katakan, kau tidak pantas. Kalau tidak, kali ini, aku datang ke Jiangzhou untuk merebut hati Sang Agung. Lagi pula, orang seperti dia yang tidak punya keluarga, tidak punya latar belakang, dan tidak punya koneksi. Kalau bukan karena aku, Keluarga Papan Atta, seperti keluarga YE. yang mendukungnya, bagaimana dia bisa bersaing? Sedangkan kau dan kedua wanita itu, hanyalah permainan sampinganku, hanya untuk pamer. keluarga Yi dulu. Paling tidak adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di Daxia. Tak disangka, hanya dalam beberapa tahun setelah aku pergi, zaman sudah berubah. Keluarga Yi tidak berkembang di aspek lain. Mereka terhormat, tapi mereka sudah belajar jadi anjing. Belajar mengandalkan Sang Agung untuk bangkit, menjadi keluarga nomor 1 di Daxia. Ye Fen, lu nggak ngerti apa-apa buat keluargaku. Ye, entah itu Sang Agung atau Raja Zhenbei. C'est la Madian Jing Yongpatu. Keluargaku pasti akan bikin dia melesat ke puncak. Tapi kalau dia nggak nurut, mudah bagi keluargaku untuk cari juru bicara baru. Bukan hal sulit bagi keluargaku. Kedengarannya kamu sangat bangga. Sang Agung Daxia apaan sih? Tak terkalahkan di dunia. Hanya aku yang raja. Dia cuma Kumanyubi Dongan Ropedan. Dengan modal dia, bandingin sama keluargaku Ye yang berusia 1000 tahun, bisa dibandingin, Raja Utara dulu juga begitu. Dan Sang Agung sekarang juga sama aja. Bagus sekali. Kamu memang pantas mewakili keluarga Ye yang sudah berusia 1000 tahun. Kamu benar. Yang Mulia memang berasal dari latar belakang yang sederhana. Oh, adikku yang baik. Setelah jadi gigolo selama 3 tahun, sekarang kamu jadi pandai bicara. Biar ku beritahu. Kokumale la Kiyang Mangandalkan Wanita. Kalau begitu,
Kau juga bisa datang ke kuil pemujaan. Aku akan berikan kualifikasi ini padamu. Baik itu adegan menaklukkan yang mulia, atau tidur dengan kedua wanitamu. Tant pas mu. Aku akan merasa kurang seru. Ah, Yi Wudao, tidakkah kau takut banyak orang di sini hari ini akan menyampaikan kata-katamu yang tidak sopan pada yang mulia untuk disampaikan padanya? Mereka tidak berani. Sedangkan untukmu, Tuan Muda Ye, Cowboy Menkobania. Kalau dia berani. 5 tahun lalu, dia tidak akan diusir seperti anjing terlantar. Dia diusir. Sampah tetap saja sampah. Setelah bertahun-tahun, tidak ada perubahan. Baiklah, karena kalian begitu percaya diri. Mari kita lihat siapa yang terbaik. Sampai jumpa di pesta. Menunggu dan mengawasi. Apa yang harus kita lakukan? Dia adalah tuan muda dari keluarga Ye di Shangjing. Dia menaksir King Cheng. Ini semua karena kamu. Ini semua karena kamu, si pengecut. Ibu. Ini mungkin bukan kesempatan bagi Kelu Agasu Untuk bangkit kembali. Asalkan Su King Cheng bisa dinobatkan sebagai dewa perang. Dan kemudian kembali, apa masalah besarnya? Asalkan keluarga Su punya dewa perang. Siapa yang bisa menyingkirkan keluarga Su dari keluarga dewa perang? Aku menolak. Kamu menolak? Kamu punya kualifikasi apa untuk menolak? Kalau bukan karena kamu, keluarga Su tidak akan seperti ini. Tuan Ye sedang memberimu kesempatan sekarang. Jangan tidak tahu terima kasih. Dan juga, kalau kamu berani tidak pergi ke keluarga Zhang dan Kong, kamu sudah lihat apa yang terjadi pada mereka. Hei, kakak, perhatikan. Kamu harus pergi, karena panggung itu disiapkan untukmu. Cukup, Ye Fen. Saat ini, bisakah kamu berhenti ngomong kosong? Apa kamu pikir, kamu benar-benar pangeran keluarga Ye Shangjing? Orang itu memang ada di sana tadi. Tapi bukan kamu. Kalau aku jadi kamu, hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah lari dengan malu. Daripada berteriak-teriak di sini. Di dunia ini, mungkin ada orang yang bisa melawan takdir. Tapi orang itu pasti bukan kamu. Tapi yang maha kuasa. Maksudmu apa? Aku pasti akan menghadiri Pantheon besok. Aku pasti akan hadir. Karena aku percaya, yang maha kuasa bisa melindungiku. Hanya mereka yang punya kekuatan yang luar biasa. Yang bisa memenuhi syarat. Untuk melindungi semua yang ingin mereka lindungi. Dan tugas ini, Ye Fen, seumur hidupmu, kamu tidak pantas tahu. Yang mulia, aku tidak tahu Ye Wudao akan tiba-tiba datang. Aku tidak siap, tolong hukum aku. Tidak apa-apa. Ye Wudao memang selalu tak terduga. Lagipula aku tahu. Raja Hua Shanghai dari Zhenbei seharusnya juga sudah tiba di Jiangzhou. Kamu harus urus dia. Dia tidak menyadari Ye Wudao. Itu bisa dimaklumi. Aku malu. Hanya 2 prajurit bintang 7 di Dacia. Raja Hua Shanghai telah menjadi anjing keluarga. Sungguh tak terduga. Anda sudah pensiun selama 3 tahun. Di istana, memang sudah banyak suara. Dan keluarga Ye adalah pemimpinnya. Kunjungan Ye Wudao ke Jiangnan. Dengan tujuan yang pasti, jika mereka gagal merekrut Anda, keluarga Ye tidak akan mudah menyerah. Bersembunyi selama 3 tahun. Tidak bisa menekan ambisi orang-orang ini. Menyerah. Maka aku akan. Aku sudah kembali. Bawahan, Jenderal Bintang 7, Raja Zenan, Qi Kunlun, menyambut kembalinya yang mulia. Tidak perlu berlebihan. Katakan, bagaimana hasil penyelidikan yang keminta? Selama ini, Ye Wudao tidak hanya merekrut siluman seperti selir iblis, tapi juga diam-diam bekerja sama dengan banyak kekaisaran. Bagian ini, yang merupakan bagian terpenting dari rencananya. Begitu dia berhasil menjatuhkan yang pertama, keluarga teratas akan berganti. Dia tidak mampu, tapi ambisinya besar. Minarik.
Putri Xie Mengyao. Aku tidak tahu dari mana dia dapat alamat Anda. Untuk menemui Anda, dia sudah sampai di depan pintu. Apa yang dia mau? Jangan-jangan memakai pakaian dalam seksi yang disebut-sebut itu? Persilakan dia masuk. Byron dia masak. Ya. Departemen Stasiun Jiangzhou. Xie Mengyao memberi salam kepada Yang Mulia. Masak. Guru. Ini Victoria's Secret. Mainan seks terbaik di dunia. Lihat. Gimana cara pakainya? Tentu saja bisa dipakai, Guru. Ini perpaduan sempurna antara seksi dan seni. Lingerie terbaik di dunia. Dengan tubuhmu yang sempurna, dan kecantikanmu yang tiada tanding. Yang Mulia pasti akan bermimpi tentangmu. Enggak. Aku terlalu malu. Aku nggak bisa pakai ini. Sayang, takut APA kalau dipakai di dalam? Coba aja dulu. Pakai di dalam. Kalau gitu aku coba. Jangan. Kau mau apa dariku? Kenapa suaranya terdengar familiar? Bagaimana mungkin? Yang Mulia, maaf mengganggu Anda hari ini. Saya ingin memberitahu bahwa saya sudah resmi bercerai. Sekarang saya sendiri. Haruskah aku ucapkan selamat? Yang Mulia, pesta para dewa akan segera tiba. Aku tahu, masalah pengenujuran Jiler Dwi Perang pertama. Anda menolak semua keberatan, dan merekomendasikan dia. Saya ingin tahu setelah pesta para dewa selesai. Bisakah saya berada di sisi Anda? Berani. Xie Mengyao, aku punya pertanyaan. Untuk mantan suamimu, Ye Fen. Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan untuknya? Mungkin aku masih merasa sedikit bersalah padanya. Tapi sekarang, sudah kubayar lunas. Selama bertahun-tahun ini, aku terus berkembang, tapi dia. Aku sudah berasal dari dunia yang berbeda darinya. Ya, kamu dan dia memang berasal dari dunia yang berbeda. Yang Mulia, hari ini aku bertemu Ye Wudao dari keluarga Ye di Shangjing. Dia sepertinya. Aku tahu tentang Ye Wudao. Aku akan menghadiri pesta itu secara pribadi. Hanya sebagai kejutan untukmu. Yang Mulia, bagus sekali Anda bisa datang. Semuanya akan baik-baik saja. Yang Mulia, apakah Anda perlu aku tinggal malam ini? Tinggal? Ya. Tidak perlu. Kamu pulang dan persiapkan untuk pesta dewa. Yang Mulia, Mengyao mengerti. Sekarang status Mengyao terlalu rendah. Aku tidak layak melayani Anda. Setelah pesta dewa selesai, aku akan menjadi dewa perang. Lalu aku akan di pesta. Mengyao menantikan kedatanganmu. Wanita sok suci. Sekarang, maksudmu pestanya akan berlangsung seperti biasa? Banyak orang sedang menunggu. Kita tidak bisa mengecewakan semua orang. Kecuali Xie Mengyao yang sukarela. Dan aku, adik laki-lakiku yang sombong. Pada pesta dewa-dewa ini, kita akan memiliki penyelesaian yang tuntas. Sekarang tikus sudah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Huo Shanhai, Raja Daxia. Menyapa Yang Mulia. Huo Shanhai, berani-beraninya kau masuk tanpa izin tempat Yang Mulia tinggal. Berani sekali kau. Cui Kala. Aku sedang bicara denganmu. Atau kau sudah lupa, kau adalah jenderal yang pernah kukalahkan. Berlutudan Meronkak Perji. Atau aku tampar kau sampai mati. Yang Mulia, gaya MU besar sekali. Aku datang. Kau masih duduk di sini,
Kau. Raja Hua Shanghai Darjinbei. Prajurit bintang 7. Katakan, apa maumu? Sederhana. Besok, Tuan Muda Ye akan menghadiri perjamuan dewa. Dia akan menjadi yang pertama duduk di perjamuan. Selain itu, tolong minta Yang Mulia secara resmi mengeluarkan pemberitahuan untuk bekerja sama dengan Sang Pangeran. Kalau begitu, Pangeran Tigre di Istana akan memastikan semuanya berjalan lancar. Kau harus tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Pangeran untukmu. Kalau tidak, Kalau aku paham dengan benar, kau sedang mengancamku. Aku tidak berani, hanya mengingatkanmu dengan baik. Aku akan melukaimu. Kalau begitu, aku juga mengingatkanmu dengan baik. Berlutut dan akui kesalahanmu. Aku akan memberimu jalan keluar. Tuan Muda Ye Fen yang terbuang? Kau adalah Yang Mulia? Kokuma Sampa. Bagaimana mungkin? Aku memang Tuan Muda keluarga yang Daiding Gout. Tapi aku yang meninggalkan keluarga Ye. Aku bahkan tidak peduli dengan seluruh keluarga Ye. Sedangkan Ye Wudao yang kau sebutkan itu, besok Ye Wudao akan tahu betapa bodohnya dia. Sekarang, Hua Shanghai, kau harus sadar. Kiku Nun memberimu waktu 30 detik. Biarkan Raja Utara ini sadar. Ya. Aku tidak peduli. Hanya cakar bintang 7 yang tak berarti. Berani berisik di depan Yang Mulia Agung. Aku memang kalah darimu dulu. Tapi setelah aku mengikuti Yang Mulia Agung, kekuatanku sudah bukan seperti dulu. Tapi kau malah jadi bajingan keluarga Ye. Kekuatanmu ternyata masih lumayan. Fen Kuai, kau benar-benar mengecewakanku. Kau benar-benar bisa membunuhku dengan satu gerakan. Kekuatan Yang Mulia Agung. Bukankah Kamu tidak layak menyaksikan urusan Sang Maha Agung. Jadi begitu rupanya. Aku buta terhadap Sang Maha Agung. Lo Shane. Mulai sekarang, aku rela menjadi bawahanmu. Aku hanya meminta maafmu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Besok, di pesta para dewa. Copot Hua Shanghai dari posisi Raja Zenbi. Sebagai contoh, Ya. Hua Shanghai, kamu terima? Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan menunggu perintah Sang Guru Agung. Y Wudao. Amble. Ya. Shanghai, bagaimana urusannya? Karena Yang Mulia menyembunyikan identitasnya, pasti ada alasannya. Sekarang ini cuma pemecatan. Kalau aku berani membongkar identitas Yang Mulia, dan menghambat urusan Yang Mulia, aku takut nyawaku sendiri. Bapak Shanghai, kenapa Bapak tidak bicara? Pangeran, semuanya berjalan lancar. Aku tahu Bapak Shanghai tidak akan mengecewakanku. Lagi pula, dalam 5 tahun terakhir, keluarga Ye sudah berinvestasi pada Bapak. Sumber daya yang cukup untuk menciptakan 100 dewa perang. Baru kemudian Bapak menjadi God of War bintang 7, Raja Utara besok. Bapak akan menjadi kartu truf terbesarku. Tak kusangka Raja Utara adalah kartu truf terbesar Ye Wudao. Sungguh lucu. Setelah besok, tidak akan ada lagi keadilan di dunia ini. Kartu truf terbesar adalah lelucon. Pensiun saja. Besok, kau harus tampil yang bagus. Baik, Yang Mulia. Kekek. Wukwe, aku akan menghadap Yang Mulia. Untuk upacara perjamuan dewa, kamu hanya boleh mendengarkan, jangan bersuara. Kekek. Jangan khawatir.
Penjaga Jiangnan, Ning Jiangwo, menghadap Yang Mulia. Ada APA? Yang Mulia, saya telah mempersiapkan perjamuan untuk para dewa. Menurut tradisi, kami akan meminta Yang Mulia. Pedangmu. Pedang naga telah menggemparkan semua orang. Saya bersedia menyerahkan semua sumber daya keluarga Ning, kekayaan dan koneksi. Saya hanya memohon kepada Yang Mulia. Untuk memberi keluarga kami sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Saya berani bertanya. Saya hanya ingin kuku saya, Ning Wuke. Untuk mencoba menarik pedang naga. Kalau begitu, aku akan beri keluargamu kesempatan. Terima kasih, Yang Mulia. Kekek, menurutmu, suara Yang Mulia terdengar familiar? Wuke, jangan bicara sembarangan. Kamu dengar tadi. Yang Mulia, memberimu kesempatan hari ini. Kamu harus persiapkan diri sepenuhnya. Begitu kamu bisa mencabut pedang naga, kamu tidak hanya akan menjadi satu-satunya murid Yang Mulia, tapi juga mewarisi tahta Yang Mulia. Itu loncatan ke langit. Saat itu, aku akan berada di atas semua orang, di atas 10.000 orang. Dan Ya Wudeo, tuan muda keluarga Ye, hanya akan kurendakan di bawah kakiku. Dan Xie Mengyao, si jalang itu, dia hanya akan menjadi milikku. Ini adalah pedang legendaris tertinggi. Pedang Naga. Pedang ini adalah pedang milik yang tertinggi. Menurut legenda, yang tertinggi pernah memegang pedang naga dengan kekuatannya sendiri dan membunuh 18 dewa perang. Dynastisya kita telah meluas 3.000 mil. Aura pembunuh pedang naga bisa menembus langit. Tidak, hanya yang tertinggi, hanya penerusku yang berhak mendekati pedang naga. Kita harus menjauh darinya. Sudah merupakan kebajikan di kehidupan sebelumnya. Ah, jadi. Inika pedang naga yang terkenali. Aking Azi. Pudonggar. Siapapun yang bisa mencabut pedang naga ini akan menjadi yang tertinggi berikutnya. Hahaha, sepertinya Aku, Y Wudao, adalah orang yang ditunjuk oleh Dewa Naga. Ah. Pandering. Inilah Sang Maha Agung yang legendaris. Pedang biasa ini mengandung energi yang begitu besar. Jika aku bisa mendapatkan perkenan Sang Maha Agung, maka keluarga Ye pasti akan menjadi keluarga nomor 1. Bagaimana mungkin orang ini seperti ini? Dia memperlakukan pedang naga seperti Sang Maha Agung. Ini adalah penghinaan besar terhadap Sang Maha Agung. Siapa dia? Jangan banyak bicara. Ini adalah utusan keluarga Yi Wudao. Keluarga Ye adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Ye Budao bahkan dikenal sebagai tuan muda nomor 1. Meskipun keluarga Ye tidak sekuat Sang Maha Agung, namun memiliki warisan ribuan tahun, dengan dasar yang sangat dalam. Kalau tidak, meskipun dia punya nyali sebesar langit, dia tidak akan berani menyinggung Sang Maha Agung. Pangeran Yi yang teramat. Betapapun sombong dan angkuhnya dia, di hadapan guruku, pedang Sang Maha Agung, dia hanya bisa tetap menunjukkan rasa hormat. Yang tertinggi tak terkalahkan. Aku adalah raja. Apalagi menemani dia dalam pertempuran. Bahkan jika dia dengan santai membuang beberapa nyawa. Keluarga Yi mungkin akan menyerah. Fan Ada APA? Ada sesuatu yang terjadi. Yefen, kenapa kamu di sini? Kamu baru datang. Masih berpura-pura. Karena Tuan Ye memerintahkan kemarin, meminta kamu datang. Yefen, kamu mengerti? Tuan Ye mengatakan bahwa hanya untuk mempermalukan kamu. Tapi kamu datang ke sini dengan senang. Kamu benar-benar murahan. Baiklah Yefen. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu boleh pergi. Aku tidak akan menuntut kamu karena masuk tanpa izin.
Hahaha, kalian berdua, apa kalian terlalu serius dengan diri sendiri? Aku bisa datang dan pergi sesuka hati. Apa itu ada hubungannya dengan kalian? Cuma itu yang bisa kamu katakan. Yifan, aku nggak mau ngomong kosong sama kamu. Jaga dirimu baik-baik. APA, kamu lupa sesuatu? Melihat pedang guruku. Kamu nggak suka? Cuma pedang. Kamu punya kualifikasi apa buat aku hormat? Yifan, mau dengar baik-baik. Apa yang kamu bilang sendiri? Pedang naga ilahi pedang. Seperti pedang, paling tinggi. Bahkan orang hebat, seperti Ye Wudao, membangkang setanggap yud hormat. Kamu itu apa? Berbicara begitu sombong di sini. Oh, aku bisa kasih kamu kesempatan buat hidup. Sekarang, langsung, dan berlutut minta maaf. Aku bisa pertimbangkan buat lepaskan kamu. Kalau enggak, aku akan vonis kamu mati. Aku nggak butuh orang kaya kamu buat ngasih tahu aku jalan keluar. Hukum aku. Kamu bisa tanya kakekmu, Ning Jengwo, penjaga Jiangnan. Aku berdiri di sini hari ini. Tanya dia, berani nggak dia hukum aku? Kamu memang selalu jago ngomong, dan selalu sembrono. Yifan, kamu gila? Hari ini, Ning Xiao baik hati ngasih kamu jalan keluar. Tapi kamu ngomong senaknya. Kamu nggak tahu terima kasih. Kamu cuma sampah. Kaki kira masih ngomong nggak karuan? Apa dia pikir dirinya masih tuan muda keluarga yang tinggi dan perkasa? Itu cuma hayalan nggak ada habisnya. Yifan, bahkan pangeran kita, harus membungkuk hormat. Kamu itu siapa? Cepat berlutut. Haha, mau aku sujud sama penyihir? Kamu nggak pantas. Adikku tidak pantas menerimanya, dan aku juga. Aku juga tidak pantas. Oke, kita memang tidak layak. Sebelum Yifan bicara sembarangan, aku sarankan kau pikir 2 kali. Tuan Ning bukan hanya putra tertua keluarga Ning, tapi juga satu-satunya dewa yang maha kuasa. Yang paling penting adalah, malam ini, dia akan berhak mencoba mencabut pedang naga. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi yang maha kuasa berikutnya. Oh, begitu. Dia adalah satu-satunya murid yang maha kuasa, dan penerus yang maha kuasa. Sayangnya, dia tetap tidak pantas untukmu. Yifan, jangan menolak jamuan. Aku tidak mau minum hukuman. Aku tidak akan minum jamuan hari ini. Aku juga tidak akan minum hukuman. Yifan, karena kau begitu keras kepala, aku ingin lihat apa yang akan terjadi padamu. Tidak menghormati yang maha kuasa, apa yang akan terjadi padamu nanti. Aku juga akan membuatmu tahu. Gorku, makhluk tertinggi di dunia ini. Hidak Bolta Yusik. Ayo. Ayo. Karena Tuan Muda Ye tidak takut padaku, maka kau ajarilah dia dengan baik. Cara berlutut di depan pedang naga. Mengerti? Aku kasih kau 3 menit untuk datang ke pesta. Terlambat 1 detik, keluarga ini akan dibubarkan. Saya, Ning Jiangwo, tinggal di Jiangzhou selama 30 tahun, dan bekerja keras sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah menyangka akhirnya menunggu kesempatan seperti ini. Setelah malam ini, keluarga Ning akan dipromosikan ke puncak. Tuan, apa maksud Anda? Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun. Anda pasti pernah mendengarnya. Master Agung. Yang dia buat. Siapapun yang bisa mencabut pedang naga akan menjadi tuan tertinggi berikutnya. Benar, itulah aturannya. Tuan tertinggi saat ini, tak terkalahkan di dunia. Dia adalah bakat besar. Sejak dia menjabat, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mencabut pedang naga. Tapi malam ini, Yang Mulia telah memberi keluarga Ning kami sebuah kesempatan.
Selamat, Tuan. Selamat, Tuan. Yang Mulia, Ning Jangwo. Saya akan memberi Anda 3 menit. Datang ke aula tertinggi. 1 detik terlambat. Keluarga Ning akan diusir. Kepala keluarga, apa yang Anda? cepat pergi ke tempat perjamuan dewa. Pergi sekarang. Hanya Qi Kunlun. Hanya beberapa tahun di sisi yang mulia, sudah mencapai level seperti ini. Apa? Kekuatan yang mulia bahkan lebih tak terduga. Bukan hayalan besar, mengalahkan yang mulia. Itu hanya mimpi orang bodoh, kalau dia tahu bahwa yang mulia adalah kakaknya, Ye Fen. Halo. Apa? Tidak bisa melihatku? Adegan eksperimen. Dia hanya mempraktikkan setengah dari teknik pedang naga. Bodoh sekali. Aku harus ke sana, pesta itu. Katanya adalah yang mulia dari Yanwu Dao Chongzong. Ilmu pedang 1000 tahun. Pasti akan hancur. Hari ini, pada pesta para dewa yang maha agung kembali, kekacauan Jiangnan telah berakhir. Ye Wudao, Ning Wukui, kalau Xie Mengyao dan yang lain tahu status mereka. Betapa menariknya malam ini. Ayo kita pergi ke pesta. Ya. Jangan terlalu serius. Pesta para dewa akan segera dimulai. Kalau kita biarkan Ye Fan bertindak sembarangan lagi, akan ada lebih banyak masalah. Ye Fan sudah cukup. Apa status Ye Wudao? Bahkan harus membungkuk pada pedang naga. Dengan statusmu yang rendah, seharusnya kau bersujud pada pedang naga 3 kali. Kau tidak mengerti? Betapa mulianya Ye Wudao. Xie Muyao, bukan begitu di hatimu? 100 kali lebih mulia dariku. Bukan begitu? Kau masih membayangkan, kau tidak diusir dari keluarga Ye, bahwa kau adalah putra keluarga Ye? Karena Xie Muyao di hatimu. Begitu tinggi di atas semua orang. Lalu kenapa kau tidak menaatinya dengan patuh? Kau. Ye Fan benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku Xie Mengyao. Didik Durkin menjadi wanita tertinggi. Ye Wudao bukan apa-apa. Dan kau adalah sampah sepenuhnya. Baik itu Ye Wudao atau yang Maha Agung, beraninya kau menghina salah satu dari mereka? Kalau kau terus membuat masalah seperti ini, situasinya tidak bisa dibalikkan. Dan kau akan menyesal. Xie Mengyao, kau sudah kehilangan kendali. Kau takut? Aku masih belum bisa menganugerahkan gelar Dewa Perang malam ini. Tapi jangan khawatir. Upakara Penganugrahan 2 Perang malam ini tidak ada hubungannya denganmu dari awal sampai akhir. Hanya Su Qingjing yang bisa menjadi Dewa Perang. So menjadi wanita yang maha kuasa. Sebenarnya kau punya kesempatan ini, tapi sayangnya, kau sudah menghancurkannya. Ye Fan, kau sangat sombong. Kau masih keras kepala padahal mau mati. Kau pikir kau siapa? Yang Maha Kuasa? Siapa aku? Dulu, aku pernah memegang pedang ini dan bertempur di perbatasan. Aku membunuh 18 suku dalam 3.000 mil, mengguncang 5 aliran. Kaulah yang Maha Kuasa. Kau benar-benar yang tertinggi. Yang tertinggi. Maksudmu, Ye Fan, yang tertinggi yang tak terkalahkan dalam legenda. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak, wibawa yang tertinggi sudah tertanam sangat dalam. Aku hanya terlalu lama mengagumi yang tertinggi. Aku bicara sembarangan sesaat. Ye Fan, kau pura-pura jadi yang tertinggi. Ini bukan pertama kalinya. Kau berulang kali membuat klaim besar. Kau pikir aku tidak berani menghukummu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya.
Apa? Kau tidak percaya? Ivan, orang lain mungkin tidak tahu detailmu, tapi kami tidak tahu. Kau adalah anak wangan keluarga Yi. Dia menantu yang dibuang keluarga. Kau adalah pecundang sejati. Dan pecundang sejati mengaku sebagai yang tertinggi. Ivan, aku tahu. Sejak kamu diusir dari keluarga Ye, kamu terus berusaha untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Kamu ingin Menyame aku. Tapi Sang Maha adalah sosok yang tak terkalahkan dan tiada tanding di dunia. Kamu sembarangan mengaku sebagai Sang Maha dan menyebabkan lelucon ini. Kamu tahu apa konsekuensinya? Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa yang bisa terjadi padaku? Kamu orang yang tidak berguna, seorang pecundang, dan sampah tak berguna. Dengan status rendah, dengan perilaku hina. Manjijikan. Ini adalah aye bagi keluarga Yeku. Hari ini, banyak selebriti hadir. Mon Maclor. Mulai sekarang, namanya akan tercemar. Mulai hari ini, dia adalah orang tanpa keluarga, tanpa leluhur. Dananjing liar tak bertuan sepertian. Mencabut margaku. Yi Wudao. Sudah berapa tahun kau jadi yang disebut pangerannya? Kau bahkan tak tahu margamu sendiri. Kau pikir kau benar-benar punya kemampuan untuk memutuskan urusanku? Kau tahu. Apa yang paling kukagumi? Jela kobejituina. Tapi selalu berpura-pura seperti ini. Tapi kuberitahu, memukulmu. Kukagumi. Yi Wudao, jangan anggap dirimu terlalu penting. Di mataku, kau, pangeran kecil keluarga Ye, tak beda dengan kucing dan anjing di jalanan. Tak jauh berbeda. Y Wudao. Yeven, sepertinya kau benar-benar ingin mati. Yeven, sampai titik ini, kau masih bicara omong kosong. Kau tak tahu dalamnya. Kau tak tahu dalamnya. Jiang Mengyao, kurasa yang tak tahu dalamnya situasi adalah kau. Malam ini aku akan berdiri di sini, menunggu semua orang di sini menyembahku. Kau tinggal punya 1 menit. Satu menit. Apa aku dengar dengan benar? Maksudmu dalam 1 menit, kakekku, Gubernur Jiangnan, akan berlari ke arahmu untuk berdiri mendukungmu? Ya, tapi bukan untuk mendukungku. Happy Untuck memohon ampun padaku. Sebaliknya, dia malah memohon ampun. Bodoh. Aku malas buang-buang tenaga ngomong sama orang kaya kamu. Aku bahkan gak tertarik buang-buang waktu. Malam ini, ada jamuan yang diadakan oleh Yang Maha Kuasa, Gorku. Banyak selebriti yang hadir. Tapi orang ini malah ngomong senaknya di sini. Dan mengganggu sebagai Yang Maha Kuasa. Aku Ning Wuchou. Satu-satunya murid Yang Maha Kuasa. Aku menyerukan kalian semua untuk memenjarakannya, biar dia menderita. Dia lebih memilih hidup daripada mati. Hahaha. Untuk orang seperti dia, lebih baik mati saja. Aku sarankan bikin dia pengen mati aja. Kami siap mengikuti perintah Guru Ye. Kami siap mengikuti perintah Guru Yi. Kami siap mengikuti perintah Guru Yi. Kamu jelas orang yang tidak berguna, tapi penuh omong kosong. Sekarang kamu tahu penyesalan. Pangeran bahkan tidak repot-repot membunuhmu, tapi kamu terus melompat-lompat dan mencari kematianmu sendiri. Siapa yang bisa kamu salahkan? Bahwa Yeven bisa membuat putra mahkota dan Ning Wukue bekerja sama. Yeven, orang yang tidak berguna. Meskipun dia mati, dia akan mati dengan baik. Yeven, meskipun aku mempertimbangkan hubungan kita, untuk menyelamatkanmu lagi, aku tidak bisa membantu. Kamu pantas mendapatkannya. Baiklah. Yeven, sekarang kamu bersiaplah pergi ke penjara sendiri. Lapor, aku akan minta bantuan seseorang. Sudah waktunya untuk membantu. Maksudmu kakekku Ning Zhengwo akan segera datang? Kamu benar-benar tidak menyerah sampai di ujung tanduk. Serang itu, Ning Jiangwo tiba. Ning Jiangwo, pembela Jiangnan, telah tiba.
Kekek. Kenapa kamu di sini? Ning, Panjaga Kota Jianyan, Ning Jianggo. Baru saja, sang penguasa tertinggi memanggilku, memintaku untuk bergegas ke tempat pesta dewa-dewa. APA? Apakah ada perubahan lain di sini? Kakek hanyalah seorang orang bodoh yang tidak tahu tempatnya dan berlaku lancang di sini. Dia tidak hanya menghina pedang naga, tetapi juga mengaku sebagai sang penguasa tertinggi. Kakek, tolong. Kelu agak si lagi. Tidak heran kata-kata sang penguasa tertinggi. Ada sedikit kemarahan. Diklaim oleh si sampah ini sebagai identitasnya. Dibandingkan dengan sang penguasa tertinggi, adalah aib besar. Kekek, aku akan bertindak sendiri untuk menangkap orang ini. Tidak perlu. Karena sang penguasa tertinggi marah. Masalah ini bukan untuk kita putuskan. Aku perlu bertanya pada sang penguasa tertinggi. Orang tak berguna dari keluarga Xie. Jangan salahkan aku jika kamu mencari kematianmu sendiri. Yang mulia, saya telah mengikuti instruksi Anda ke lokasi kuil gua. Orang yang menyamar sebagai Anda ada di sini. Mohon berikan instruksi, tuanku. Bagaimana cara menanganinya? Tuan Ning, untuk orang penting seperti Anda, saya tidak berani memberi instruksi apapun. Baginda, Anda sedang bercanda. Bercanda? Belum lagi APA yang dikatakan cucunya. Dia mengaku sebagai murid tertinggi. Sekarang dia ingin mencabut pedang naga untuk menggantikan saya. Sebagai kakek dari orang besar seperti itu, mana berani saya memberi Anda instruksi? Saya tidak. Ya. Adik ketujuh keluarga Ye adalah sang tertinggi. Tuan, hal-hal ini pasti sebuah kesalahpahaman. saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Kesalahpahaman. Kalau Anda bilang itu kesalahpahaman. Ya sudah. Saya minta maaf. Anak ini adalah menantu buangan keluarga Xie. Mohon hukum saya, Yang Mulia. Kekek, kakek, pasti ada kesalahpahaman. Anak ini adalah menantu buangan keluarga Xie, dan dia menyebut dirinya sang tertinggi. Bagaimana Anda bisa percaya orang seperti dia? Layak dihormati oleh Anda? Bocah kurang ajar. Diam. Kekek, bagaimana Anda bisa percaya orang seperti dia? Dia. Sudah saya bilang sebelumnya. Saya bilang diam. Diam. Kakek. Keluarga Ning tidak punya keturunan sepertimu. Kakek. Ada APA? Kira, Qin Wang. Bukannya akan naik ke cabang tinggi Sang Maha Agung? Aku tidak. Aku akan menjadi satu-satunya murid Sang Maha Agung. Aku akan segera menjadi Sang Maha Agung berikutnya. Akulah. Kamu kenapa? Beraninya kau bertanya? Beraninya kau berkata? Apa yang terjadi malam ini? Tidakkah kau tahu? Keluarga Ningku sudah bekerja keras di istana selama bertahun-tahun. Tidak mudah. Akhirnya kami punya kesempatan untuk naik pangkat. Tapi karena kamu, binatang jahat ini, menghancurkan keluarga kuning. Mulai hari ini, kamu diusir dari keluarga Ning. Aku akan menahanmu sendiri di penjara untuk diadili oleh kaisar. Tapi, aku tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Aku, Ning Jiangwo, penjaga yang nan, pantas mati. Dan ini salahku. Mohon hukum hamba, Yang Mulia. Binatang jahat ini. Silakan Tuan yang menghadapinya. Lin, Sang Penguo, Tuan muda Ye kita, di perjamuan dewa sebelumnya, ingin menyegelku si orang gila. Dan hari ini di perjamuan dewa, dia membuat hidupku lebih buruk dari mati. Aku cuma menantu buangin keluarga Xie. Tidak berguna dan tidak punya prestasi apa-apa. Aku sampah masyarakat dan sampah, dan orang gagal. Sekarang langkahmu merusak segalanya.
Apa hakku untuk menghukummu, seorang jagoan persilatan? Kemampuan apa yang kumiliki untuk menghadapi tuan muda keluarganing ini? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Kekek, aku benar-benar tidak tahu, apa. Aku benar-benar tidak tahu. Ya, ini pasti palsu. Akulah satu-satunya pewaris Supreme. Akulah satu-satunya penjaga pintu Supreme. Akulah kaisar berikutnya. Aku tak terkalahkan. Aku ditakdirkan menjadi satu-satunya. Keluarganing kita akan selalu menjadi keluarga nomor 1 di Daxia. Keluarga terbaik. Kalian semua pembohong. Kalian semua pembohong. Kalian semua pembohong. Buke. Penipu. Sudah tidak ada lagi yang namanya keluarga Ning. Tidak ada lagi keluarga Ning. Xie Mengyao, tidak ada yang ingin kau katakan? Aku bilang, Xie Mengyao berprestasi besar dalam 3 tahun. Aku yang mengatur di balik layar. Aku bilang, Xie Mengyao layak dinobatkan sebagai dewa perang. Aku yang menolak semua orang. Aku bilang semua semut di antara penonton itu buta, dan tak mengenal naga sejati. Aku bilang aku tak terkalahkan di dunia ini, dan paling agung. Sekarang, kamu percaya padaku? Kita sudah menikah 3 tahun. Kamu sembunyikan semua ini. Kamu licik sekali. Kamu menyebalkan. Kalau kamu berpikir begitu, maka aku tak ada lagi yang bisa dikatakan. TAPI. Tapi kenapa? Kamu tahu hubungan kita. Asal kamu ceritakan semuanya padaku. Kita tak akan menjadi seperti sekarang ini. Asal kamu ceritakan semuanya padaku. Kita bisa berdiri berdampingan dan berbagi kemakmuran dunia, tapi kamu. Xie Mengyao, perlu aku ingatkan? Sudah ku bilang sebelumnya. Tapi kau tak percaya. Kau anggap itu candaan. Bahkan kau anggap aku sebagai lelucon. Yifan, jangan sok perintah aku. Semua ini salahmu. Sudah jelas dari awal, kau pakai identitas palsu buat ikut. Sekarang malah pakai alasan ini, buat tuduh orang dewasa. Kau memang hina. Kau ini laki-laki macam apa? Yifan, kau mati-matian pengen terkenal di medan perang, dan jadi prajurit wanita pertama Daxia. Aku diam-diam mendukungmu, dan rencanakan semuanya buatmu. Aku cuma berharap keinginanmu cepat terkabul. Tapi sayang, semua yang kulakukan tak ada artinya di matamu. Bahkan aku jadi orang tak berguna, dan pecundang. Terakhir, waktu kau sukses, pilihanmu buat usir aku, langsung saat itu juga. Yefen, kamu salah paham. Aku cuma mau kamu jadi rajin dan semangat. Kalau bisa. Tidak ada kalau. Xie Mengyao, perseteruan dan kebencian kita, mari kita akhiri. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu, dan aku jalani hidupku sendiri. Kamu, jaga dirimu baik-baik. Semuanya, ada yang mau kalian katakan lagi? Orang ini, benarkah dia yang mulia yang legendaris itu? Bagaimana mungkin? Kalau dia yang mulia, kami pasti sudah mengusirnya dari keluarga Ye dengan puisi. Lalu kami. Hebat. Sungguh hebat. Kalau aku tidak mengenalmu dengan baik, kalau aku tidak tahu situasi istana dengan baik, kalau aku tidak punya Raja Daxia di belakangku, mungkin aku akan tertipu olehmu hari ini. Kamu adalah yang mulia. Kalau kamu yang mulia, aku adalah Raja Daxia.
L'ingénua, Bajingan. Dan istri yang tidak berguna ini berkomplot untuk memainkan sandiwara yang bagus ini. Kamu benar-benar ingin mati. Kamu sudah banyak berlatih untuk pertunjukan bagus hari ini. Sudah banyak berlatih, kan? Biar ku beritahu. Calo Aribiaza, Pasticua Jacques Camumama. Tapi hari ini adalah pesta para dewa. Aku tak punya waktu buang-buang untukmu, mengerti? Kulihat kamu sangat percaya diri. Kenapa tidak kamu katakan? Apa yang kamu mau aku lakukan? Berlutut dan akui kesalahanmu. Hahaha. Memang pantas. Kamu adalah putra keluarga Ye, yang disebut Tuan Muda nomor 1 di Beijing. Bisa tidak kamu berpikir dulu sebelum bicara dan bertindak? Mau aku berlutut dan mengakui kesalahan? Memang pantas. Ah. Marie qui t'a tenant quand dit rien tu Tuan Muda Keluarga Y Yang Terbuang. Putra keluarga Xie yang terbuang untuk tenang. Biar dia tahu. Meng Yao, brengsek ini, masih berpura-pura bermartabat saat akan mati. Jika Master Ye tidak membongkar identitasnya, mungkin kita akan terdepulannya. Orang seperti ini pantas mati. Ya. Inikah hasil yang kau inginkan? Wajah yang cantik sekali, tapi dia bersikeras meng-carry out. Tapi jangan khawatir, aku akan lembut padamu nanti. Belum terlambat untuk berlutut sekarang. Mungkin, pangeran kami akan menunjukkan belas kasihan. Dan membiarkanmu hidup. Kau bisa membujuknya sekarang. Dia minta berlutut. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya. Kau benar-benar tidak tahu sampai melihat peti mati. Hentikan. Berhenti. Kau melawan atasannya. Tolak nasihat. Kau tahu siapa dia? Sekarang, keluar sekarang. Dewa Perang Bintang 7, Raja Zenan, Qi Kunlun. Maksudmu apa? Ko que sini un tuc Mamberita-Uku. Bahwa Tuan Muda Qi ini adalah sang tertinggi? Identitas Ye Wudao sebagai yang tertinggi. Kau tidak berhak mempertanyakan. Apa yang harus kau lakukan sekarang adalah berlutut dan minta maaf. Untukmu, untuk menyelamatkan keluargamu, keluarga Ye. Tuan Kui, Menuru Maksudmu. Kalau aku tak salah paham, kalau aku tidak berlutut dan minta maaf, kakakku yang baik, keluarga Ye akan menghancurkan keluarga kita. Kebetulan. Wah, luar biasa sekali. Hah? Apa? Kawan baikku, kamu punya kemampuan yang hebat. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Aku sangat takut. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu gelar keluarga Ye. Eo, datant dan berlutu certainement pas d'accu. Aku bisa mempertimbangkannya. Bagaimana? Qi Kunlun, berani-beraninya kau memukulku. Aku berani memukulmu. Qi Kunlun juga tidak bicara omong kosong. Menghancurkan keluargamu Ye. Itu hanya hal yang mudah. Bagus. Kau pikir dengan Qi Kunlun mendukungmu, kau bisa berbuat semaumu. Pas mon Shanghai. Aku dipukul di kuil doa. Siapa yang berani? Si bodoh yang tidak tahu tempatnya, dan orang yang tidak berguna. Dia bahkan tidak menganggap serius keluarga Ye kita. Dan dia juga telah menerima dukungan dari yang disebut Dewa Perang. Bahkan Anda, Raja Utara, tidak menganggap Anda serius. Menuru Perinta Tertangi. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi Raja Utara. Nama. Meskipun saya telah mengkape à Kirjalan. Saya tidak bisa hanya menonton. Ya. Diinjak-injak oleh sampah. Pangeran,
Jangan khawatir. Saya akan segera sampai di sana. Dangan Seya di sini. Seya akan lia siapayong berani tidak menghormati Anda. Saya tidak peduli konspirasi apapun yang Anda miliki. Saya katakan kepada Anda, pendukung terbesar saya, Raja Utara, Huo Shanhai, akan segera datang. Anda sudah datang. Siapa yang berani menyerang Tuan Muda Keluarga Ye? Raja Utara sedang datang and sudah tamat. Ye Fan, kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan saya. Shanai. Jiangzhou Xie Mengyao. Xie Mengyao dari Jiangzhou. Dia adalah prajurit wanita pertama di Daxia. Hari ini, putri sulungku ada di sini. Untuk menyambut yang mulia. Tapi aku tidak menyangka, seorang badut di posisi tertinggi, menghina pangeran malam tanpa alasan. Dan akhirnya dia bahkan menyerang. Jangan khawatir, aku harus meminta Raja Hantu Suci untuk memimpin situasi keseluruhan. Berani-beraninya kau begitu angkuh di pesta para dewa? Berani-beraninya kau. Hari ini, aku akan melihat siapa yang berani melakukan ini. Orang inilah yang sembrono dan bicara sembarangan. Dia bahkan tidak menyentuh bulu bambu keluarga Yuku. Dan kau, yang mulia. Aku belum melepaskannya. Pangeran, mohon tenang. Orang kecil berani tidak hormat padamu. Aku bisa jamin bahwa di seluruh Jiangsu, bahkan di 9 provinsi Lanyu, tidak ada yang bisa melindunginya. Eo. Bawa orang tak berguna yang berani tidak hormat pada pangeran ini. Bawa dia pergi. Ya. Wah Shanhai, kita belum bertemu semalaman. Sepertinya kau setia pada Raja Zhenbei. Bodoh tak tahu apa-apa. Di hadapan Raja Utara, berani-beraninya kau bersikap sombong. Kau benar-benar nekat. Kau masih merasa matimu terlalu lambat. Yi Fan. Bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, sudah terlambat. Diam. Raja Huo Shanhai dari Zhenbei telah bertemu dengan Yang Mulia. Paman Shanhai. Apa yang kau bicarakan? Kau bilang dia adalah pangeran tertinggi. Cepat berlutut dan minta maaf pada Yang Mulia. Yang Mulia sangat dermawan. Makin beliau akan memaafkanmu. Minta maaf. Tidak perlu. Yang Mulia, apa maksudmu? Keluarga Ye dari Shangjing, Daxia, kepala dari 4 keluarga besar. Anak keluarga bangsawan ini. Hari ini, dia bahkan akan menggunakan pesta para dewa. Untuk menundukkan aku, si pangeran tertinggi kecil. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, dan kekuatan, minta maaf padaku. Aku tidak sanggup menerimanya. Klan Y Yang Mulia. Tidak. Aku hanya Yewudao yang tak berarti. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan denganmu? Dibandingkan denganmu, aku pasti akan memberimu penjelasan. Kurasa itu tidak perlu. Paman Shanhai. Apa yang kau bicarakan? Diam. Tidakkah kau lihat? Aku sedang memohon jalan keluar untukmu. Jalan keluar. Kurasa kau, Huo Shanhai, tidak bisa mendapatkannya. Yang Mulia, saya. Bagaimana? Anda, Raja Utara yang terhormat, dan Dewa Perang 7 Bintang. Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Tidak. Dimangerti. Bahkan jika dia adalah Yang Mulia. Lalu apa? Aku bisa mengusirnya. Sekarang, aku masih bisa membuatnya membungkuk. Kamu tidak berguna. Anda adalah Yang Mulia. Bahkan pada titik ini, Anda masih memiliki yang disebut. Bahkan jika Anda adalah Yang Mulia. Lalu apa? Aku adalah Tuan Keluarga Y. Aku adalah nomor 1 di Daxia. Di kuil dewa-dewa ini, aku masih bisa membuatmu membungkuk. Mengigau.
Apakah Anda pikir tanpa bantuan Huo Shanhai, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? 14. Dewa Perang Bintang 7 seperti Qi Kunlun, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan. Seberapa dalam Ye menyembunyikan dirinya? Maaf. Saya tidak kompeten. Saya malu pada Yang Mulia. Maaf, sekarang setelah dia menyerap energi iblis dan energi jahat, sekarang saya meremehkannya, Ye. Sebelumnya, kamu bahkan tidak sebanding dengan mainanku, tapi sekarang kamu bisa mati di tanganku. Sayang sekali, kamu tidak layak mati di tanganku. Ya Tuan. Je la sais ya Eba. Sangake Jam. Ternyata dia benar-benar yang mulia legendaris. Ye Fen, malam ini, aku akan dinobatkan secara pribadi, menganugerahiku gelar prajurit, dan mulai sekarang, aku akan melesat ke langit. Ayo kita bercerai. Xie Mengyao, apa kau pikir Yang Mulia tertarik padamu? Jadi kau tak sabar untuk menceraikanku. Kau ingin menikah ke keluarga bangsawan. Selama 3 tahun pernikahan, aku terus memberimu kesempatan untuk menjembanjiku. Tapi kau terlalu mengecewakan. Dalam 3 tahun terakhir, kau tak berguna, dan tak mengkapai apa. Awalnya, aku masih merasa sedikit bersalah padamu. Sekarang, bersamamu adalah keputusan yang paling benar. Setelah aku dinobatkan sebagai Dewa Perang, pesanggingku hanya bisa orang besar seperti Yang Mulia, bukan orang sepertimu. Tuan. Betapa konyolnya aku. Aku malah menghancurkan mimpi kepuasan. Liu. Aku sangat menyesal. Ya. Pergi dan undang Qingsheng ke sini. Ya. Ye Fen, kau benar-benar King Cheng? Siapa aku tidak penting. Yang terpenting adalah kamu. Mulai hari ini, keluarga Su akan kembali berjaya. Dengan kapasitas tertinggiku, aku nyatakan, mulai sekarang, Su Qingzheng dinobatkan sebagai Dewi Perang pertama di Dacia. Ini akan diumumkan ke seluruh dunia, dan seluruh negeri merayakannya.